Ini baru nge-cash. Ini baru Enak. opening. Nggak lama. Kalau perlu Om Wawa sampai lama dari situ dah. Biasanya kalau gue tuh suka nonton analisanya panjang-panjang. Iya. Ya 30 menit boleh lah. Kalian setuju kan kalau analisa Om Wawa itu keren banget? Iya. Kalian mau lebih kan? Yuk, kita voting. Pembawaannya tuh teacher banget gitu. Iya. Beuh. Guru banget ya? Guru banget pembawaannya dan yang diomong itu selalu itulah yang terjadi. Jadi, setuju? Setuju gua kalau Om Wawa ya 30 menit lah pas break. Kita tingkatin screen time-nya ya? Iya. Kalau perlu sekalian nge-cash. Ntar kita yang wow, betul. Wow. Mohon maaf nih. 3 tim, NC, T1 dan juga Morph. Ini Timun melawan Morph. Tapi setupnya Morph deh lo lihat. 2 orang di area bootcamp, 2 orangnya lagi ngambil di gudang 3. Oke, kita bakal lihat ya. Mungkin dari tim Morph ya, lebih pengen untuk bisa kabur ke area bukit kan. Makanya mereka mengirim Rensky dan juga Zabrol di belakang. Dan kurasa dengan mereka mengirim mereka ke belakang, mereka ngebuka arah bukit ataupun bisa lewat samping, lewat tebing-tebing untuk muterin ke arah Painan. Betul, tapi ini agak sedikit low looting loh dari Jaxi dan juga dari No Mercy. Karena tempat mereka ini sedikit banget buat di looting. Hanya punya 2 rumah, 1 untuk masing-masing player. Looting di early game kayak gini, lihat. Belum ada vest, belum ada helm. Sementara Saiden udah ngedapetin helm 3 juga vest level 1. Tapi kali ini sepertinya dari T1 mereka bakal fokus menuju ke arah NC terlebih dahulu. Morph sedikit dihiraukan dan ini malah ngasih nafas segar ke arah Morph untuk melakukan looting di area bangunan-bangunan yang ada di sekitar tempat turun mereka. Oh iya, tapi dari Morph ya, dia lagi nunggu banget momen nih antara tim T1 dan juga NC. Ketika mereka fight bonyok-bonyokan, Morph bakal datang menyapu bersih semuanya dan menguasai bootcamp dengan harapan mengusir semua tim lain keluar dari bootcamp. Betul, karena Morph balik lagi ke kandang mereka setelah beberapa kali turun di Sunhawk. Mereka ngambil scrappingan di atas bootcamp, di bawah bootcamp dari minimapnya. Tapi sekarang mereka turun untuk mengambil bootcampnya kembali. Betul, sang raja telah kembali ya. Kita bakal lihat nih, apakah dari tim Morph bisa merebut kembali bootcamp dan menjadi penguasa bootcamp kembali ya. Ya, tinggal nunggu Zabrol sama Rensky masuk lagi ke arah bootcamp. Tapi buat mereka masuk kayaknya susah karena ada yang di bangunan tengah dan ada di bagian atas. Si Onjun ini bisa menghalangi pergerakan dari Zabrol dan juga Rensky. Kalaupun mau, itu butuh ngenokin dulu nih beberapa anggota T1, memaksa T1 untuk fokus ke arah teman-teman yang lagi kenok, baru bakal dikejar entry ya oleh Morph, Zabrol dan juga Rensky. Tapi sementara kita bakal dari semua tim lebih ke arah gencatan senjata. Nggak ada yang mau nembak, nggak ada yang mau ngebuka posisi. Semua pengen menyimpan informasi yang mereka miliki. Betul, bahkan lihat dari T1 mereka langsung stick together di arah gudang. NC pemain mereka juga langsung melakukan stick di arah yang tidak terlalu jauh. Oh, ini bisa jadi makanannya Morph loh. Ini bisa jadi makanannya Morph kalau misalkan T1 nggak aware dengan yang ada di belakang atau sebelah kiri belakang mereka. Rensky mungkin bisa mendapatkan angle shoot. Oh, itu udah lower ground nggak bisa? Lower ground nggak bisa, itu untuk angle ya. juga. Dan T1 bakal meninggalkan area bootcamp, berarti tinggal satu Nova lagi. Oke, ronde 2 kah? Iya, ini Nova bakal ngelihat rotasi yang dilakukan sama T1. Harusnya mereka sebentar lagi bertemu. Kalau Saiden naik tanpa rem, ini jadi satu hal atau jadi fight early di Sunhawk match kedua ini. Ayo dong, naik dong. Ah, itu dia kan yang nembak siapa duluan? Yonjun nggak nembak. Oh, what? Gak ada baku tembak yang terjadi, semuanya fokus di jalur rotasi mereka masing-masing. Ketemu di puncak kah? Enggak. Oh, akhirnya ditembak juga dan T1 bakal dapat kill tambahan di awal-awal. Tapi kita bakal seorang Saiden bakal teman juga seorang Smokey. Smokey bakal dapat kill tambahan dan bakal tuker-tuker anggota. Vampir pun tumbang kali ini dan ternyata Vampir pun bisa dimatikan oleh peluru-peluru buatan manusia kali ini ya. Betul, nggak butuh bawang putih untuk mendapatkan Vampir, hanya butuh peluru AK atau peluru M4 untuk membumi hanguskan Vampir yang tadi rotasi siang hari di tengah jalan. Ya, kita bakal kali ini Serigala lawan Vampir. Mana akan menang kali ini? Sementara Smokey masih harus melakukan boosting terlebih dahulu. Dan masih ada Vampir yang terkenok, apakah bisa di revive? Karena kali ini dari NC juga sudah mulai naik ke arah perbukitan. Hanya ada Morph yang belum join to the fight. NC harusnya udah mulai aware dengan tembakan-tembakan di arah jalan raya tempat mereka turun di area bootcamp. Vampir tidak bisa bertahan, langsung ditembak dengan M4 seorang Yonjun. Kita bakal sekalian dari tim Nova juga. Game sebelum mereka belum terlalu baik ya mainnya. Kalau game ini mereka tumbang juga, itu bakal jadi pukulan yang keras banget bagi tim Nova. 2 game tanpa menghasilkan poin yang efektif. Betul.
Dan untungnya daerah ini masuk dalam circle flow. Walaupun tadi kalau nggak salah circle-nya tuh ngebanting ke sebelah kiri. Oh, this is it man, Oke, bootcamp. kita bakal lihat kali dari pergerakan T1 juga bakal naik ke atas bukit, bakal coba fight dengan tim Nova. Tapi dari tim Morph juga bakal menuju ke arah tengah bootcamp. Berusaha men-take over bootcampnya kali ini. Kronten sudah mengambil bom akan dikokang ke ZZP. Tapi tampaknya Kronten yang terlebih dahulu ketahuannya. Iya, ini bakal dilempar sedikit memberikan efek. Kroten cukup sekarat, dia punya S12, kan bakal ada close combat jarak dekat. Sidon menjatuhkan satu pemain dan lain langsung dipulangkan ke arah lobby. Backup sedikit terlambat, bakal mengganti weapon terlebih dahulu. Sama-sama reload. Sama-sama reload. Oke, dan tinggal Smoky kali ya. Smoky yang tersisa bertahan juga. Yeonjun bakal ke bawah, bakal coba looting. Dan T1 gak ada player yang kehilangan. Tapi bakal ada Smoky sudah melihat targetnya. Bakal di-spray, bakal dilihat, bakal dilin tembak. Belum, ada pohon. Dia nembak ZZP terlebih dahulu dan ingin langsung dipulangkan ke arah lobby. Tapi ada backup fire dari Yeonjun. Tadi pantas nggak ditembak soalnya temennya. Astaga, gue sudah mulai halu di match yang kedua. Kali ini Yeonjun sudah mulai berpindah batu ke arah sebelah kanan. Tapi yang ditembak adalah motor, bukan Yeonjun. Yang lemparan granat menuju ke arah Smoky. Langsung meledak di bokongnya persis. Smoky langsung rata dan pulang ke arah lobby. Oke, dan gue bakal Valdus datang lagi, tetap 3 tim di bootcamp dong. kayak selalu Valdus kesini deh, selalu deh. Mereka mengisi, tapi tampaknya dari tim Morph bakal fokus dengan NC dulu. Mereka belum tahu keberadaan dari tim Valdus di sisi belakang. Betul. Oh, ini spotnya Rensky banget sih. Kayaknya gue ngeliat beberapa turnamen Morph main di bootcamp ya. Itu spotnya favorit Rensky banget buat mantekin yang ada di bagian rooftop dari bangunan U. Bangunan bangunan U, bangunan tengah lah ya. Lebih enak kayaknya. Center. Betul. Center bootcamp. Tapi kita bakal juga dari Zabrol. Bakal ngepron. Dia ngeliat satu. Dari cacing bakal nembak. Belum. Happy birthday! Ini gak bakal bisa diselamatkan. Kelok udah. Iya, ada yang di sebelah kiri ternyata Flo. Masih bisa diselamatkan, berarti setidaknya satu knock sudah berhasil didapatkan oleh Morph. Sementara Kos masih berada di pos yang sama, jangan sampai terkena HBD karena sudah mulai melakukan pergerakan. Ada backup fire juga dari arah gudang kali ini. Kos sudah mulai terhimpit, Zabrol udah tahu posisi musuhnya di sebelah mana, tapi jangan sampai terjebak karena di bagian belakang masih ada Valdus yang akan mengganggu pergerakan dari Morph. Sementara satu orang pemain dari Morph sudah mulai dikenokin. Ada No Mercy yang sedang kenok, bakal dilempar, itu smoke. Gak panik, untuk Rensky gak panik. Yes, itu smoke. Untuk gak panik si Rensky-nya. Hanya Dibutain smoke doang ya, yang dilempar. Tapi No Mercy harus diselamatin dulu sih. Bisa gak ya? Bisa. No Mercy datang. Dapat satu tambahan kali ada ini. T1 yang membantu dari arah bukit mendapatkan satu pemain dari NC. Godless langsung nge-knock, ini ngebuat NC formasinya berantakan. Rensky harus tenang, jangan sampai panik karena No Mercy sudah berhasil diselamatkan. Zabrol akan menahan di arah tangga luar terlebih dahulu, tapi sepertinya T1 sudah mulai memantau dari arah perbukitan, sementara Valdus akan datang dari arah belakang. Bahkan Johnny sudah mendapatkan Zabrol. Harus segera masuk ke dalam ruangan kali ini, tapi sepertinya bakal langsung dipulangkan ke arah lobby. Valdus, Arm John mendapatkan satu pemain dari Morph. Zabrol lagi-lagi terculik di awal-awal. Wah, tapi kita bakal dari Valdus juga bakal tumbangkan oleh tim NC. Tampaknya NC dan juga tim Morph tidak suka bahwa ada tim lainnya mengganggu peperangan mereka, one-on-one mereka kali ini ya. Valdus sang pengganggu datang dan kali ini ditembak langsung oleh tim NC. Yes, saling melakukan lock position antara Valdus, Morph dan juga T1 serta ada NC. Kalau sampai T1 join masuk dalam bootcamp, ini bootcamp berdaroy, Pak. Berdaroy banget karena NC yang tadi dikenokin satu pemain sama Zabrol masih bisa diselamatkan, sementara Morph yang tidak tahu ada kedatangan satu tim lagi dari arah gudang 3 ngebuat mereka kerepotan banget. No Mercy harus pindah tempat sih, tempatnya No Mercy nggak enak banget men, ke gap sama Valdus, ke gap juga sama NC karena NC bener-bener memperkokoh defense area mereka di bangunan tengah dan juga gorong-gorongnya. Ya, kita bakal juga pergerakan dari tim Valdus kali ini bakal bergerak. Tapi kita bakal dari Valdus ya. Mereka tampaknya lagi mengitari pergerakan dari Morph dan mungkin akan nge-backstep pergerakan dari Morph. Tapi di lain sisi kita bakal KOG tampaknya pulang ke arah lobby pada game kali ini ya. Betul, kalah fight mereka. Dan NC nggak boleh nyuekin daerah bukitnya juga karena tadi satu pemain mereka udah keculik sama T1. Ini replay yang tadi ya, yang gua agak linglung tadi tuh. Dan ini lemparan granatnya, duar, pas banget di belakang bokongnya tadi. Nah ini dia juga Zabrol dapetin satu orang tapi nggak bisa langsung di end. Nggak ke end. Nah ini juga KOG yang fight di awal-awal melawan tim Yudo, tapi akhirnya KOG pun dipulangkan ke arah lobby. BTR lain sisi ya, diam-diam menyelinap juga, langsung bergerak dan langsung mengambil high ground kali ini ya. Betul, mengambil di arah perbukitan yang sudah ditempatin sama tim IND kali ini. Zuxi, Luxi dan juga Ryzen, Microboy mereka bergerak layaknya sebuah unit. Di mana Ryzen yang akan ngebuka jalan dan mencari tempat di mana bisa didaki dari tebing ini.
Dia mau muter ke sebelah kanan atau mau muter sebelah kiri, yang jelas naik dari sisi ini untuk ke bagian bukitnya itu udah susah banget. Sementara setup yang dilakukan sama YND 1-1-1 atau 1-1-2. Karena ada 2 player yang dempetan tuh. Snacks sama Slayer mereka berdempetan. Iya, mereka masih bertahan juga dan BTR tampaknya turun dikit ya ke arah perbatuannya dan mungkin menjaga area perbatuannya karena memiliki angle yang lebih enak nembak ke arah bawah. Tapi kita bakal lihat dari Slayer pelan-pelan menjadi ular di Sunhawk kali ini ya. Betul, udah nggak ulet ya. Sekarang ular sudah Udah berevolusi. Evolusi kali ini, udah Sudah punya taring berevolusi. kali ini dia. Ulet sekarang punya taring dan berbisa ya. Iya. Seperti ulat, bukan ular lagi. Oke. Receh banget, Pak. Sorry ya, kan harus ngereceh Oh iya. katanya. Biar nggak apa? Biar nggak mau nonton. Oh, biar mau dengerin lucun. Iya, iya. Oh. Biar yang kayak gitu-gitulah Ya, oke pokoknya ya. Boleh. Ayo jatuh. Untung nggak ke bawah. Kalau sampai step by step tenang. Mantap. Mereka lompatnya tuh parkur, jadi nggak langsung remuk dengkulnya. Dan di bootcamp pun belum ada yang mau tembak-tembakan lagi. Valdus nahan posisi, NC nahan posisi, Morph juga menahan posisi. Tidak menimbulkan step yang terlalu banyak. Ryzen akan mengikuti jejak yang sudah dibuka oleh teman-temannya tadi untuk melakukan rotasi. Iya. Ngesotnya panjang amat Ryzen ya. Berasa main ini, apa, Ski. Kalau Sky jadi Bang Bewok. Ski jadinya ya. Berasa main ski di salju-salju tuh. Ngesat di Sunhawk ya. Dan NC Kos. Wah, ini kayaknya juragan kos-kosan di negaranya nih. Namanya Kos. Di negara dia ya? Di negara dia. Berapa Berarti pintu ya? NC itu di mana ya? Di mana ya? NC no chance Mana tuh? di sini nih. Di mana tuh? Di sini. Tuh, kelihatan nggak? Kelihatan. Bentar dulu cek dulu. Dari Mongolia mereka. Mongolia, berarti kos-kosan daerah Mongolia nih. Iya, Raja Kos di Mongolia dia. Raja Kos di Mongolia, satu player mereka. Tapi masih ingin untuk menjadi player PUBG Mobile ya. Memang hobi tidak bisa dihilangkan begitu saja, harus diikutin kemauannya. Betul. Oke, Fredo yang saat ini sedang menempati jumper. posisi pertama vote. Masih menggunakan vehicles-nya untuk rotasi juga. Mereka akan meninggalkan box gaming. Circle pertama akan segera mengecil karena Blue Zone sudah mulai menghimpit circle yang pertama. Iya, kita bakal juga kayak ini pergerakannya dari tim Yudu ya, di mana mereka kehilangan jumper, mereka masih bertahan juga. Morph yang sebenarnya tadi cukup enak kan untuk nyebrang, kali ini tertahan cukup lama oleh Valdus juga NC. Malah Valdusnya lewat, tinggal NC doang bertahan di bootcamp. 3 lawan 3 lawan 4 tadi kondisinya. Iya, jadi ada yang datang dan pergi begitu saja ternyata ya. Tidak hanya di kehidupan nyata, ternyata di in-game pun seperti itu. Alright, Yudu kuda lagi lah, sudah kehilangan jumper. Tinggal 3 player dari Yudu, sudah ada baku tembak juga di jalur rotasi dari Yudu. Mobil sudah mulai berasap, sudah boleh ditinggalin kali bos. Ditembakin sama Ulu dari arah belakang dan Winter sudah mengetahui ada yang nempatin daerah pinggir tebing. Ini mungkin yang mereka incer, tapi udah keduluan sama Yudu geng. Iya, itu bakal kayaknya pergerakan dari tim Yudu ya. Mereka memang selalu ambil area ini. Dan kali ini mereka datang tapi harus pindah lagi nih Pak. 421 meter menuju ke arah safe zone. Di mana safe zone sudah ditunggu oleh, bisa kurang lebih 12 tim lainnya. Betul. Dan mereka menggunakan kendaraan, meledak nih mobilnya. Dan kita nggak bisa tahu sih ya, tinggal berapa sisa armor dari vehicles-nya. Karena ada aset tuh di sebelah kiri. Jadi kita nggak bisa ngelihat berapa banyak sisa-sisa armor yang dipunya sama mobilnya tadi. Tapi kayaknya bener deh kata lu, kalau naik mobil bakal bonyok. Karena di depan pun sudah ada Childs yang nungguin. Kanan mereka ada Ulu, depan mereka ada Childs. Ke sandwich nih berarti Yudo geng. Ya, kita bakal juga pergerakan dari tim Ulu yang masih bertahan dari tambang ini bagian utara dari Sunhawk. Mereka bakal pindah ke arah bawah dan tampaknya cukup sulit mereka untuk menembus ke arah jembatan kayak di mana jembatan di utara dan juga selatan itu udah dijaga habis oleh tim-tim yang pengen menghalangi tim-tim lain masuk ke arah safe zone-nya. Betul, dan sembari nunggu timnya fight, yang lagi nonton jangan lupa di like. Yang nonton udah tembus 150.000 tapi like belum tembus 100.000 ya. Jadi kita tembuskan Indo Pride Gaspol. Tembuskan like-nya di 100.000. Let's go. Yang lagi nonton jangan pelit cuma mencet tombol like ya. Kalau perlu, kalau kalian punya 3 akun, ganti akun. Sekali like, ganti akun. Sekali like, ganti akun. Balik lagi ke akun pertama buat nonton habis itu. Iya, betul banget. Dan kita bakal lihat dari tim Chelsea kali ini bakal bertahan juga di daerah pesisir pantai. Bakal mengambil ujung banget circle. Ini ujung dari pulau kiri
menuju ke arah Pulau Utara. Tapi bagaimana mereka bertahan dan berenang menuju ke arah safe zone, karena mereka bakal berhadapan dengan tim Yudu yang bakal tukeran peluru. Fredo bakal tumbang, Ultron juga bakal tumbang. Trading 1-for-1 kali ini, tapi tinggal Manparang yang berada di belakang. Dua temennya sudah tumbang terlebih dahulu. Betul, openernya semuanya ditumbangin sama Chelsea dan ini merugikan banget buat Yudu karena mereka masih harus bergerak sedikit masuk ke dalam zona blue zone ketika sudah mulai menghimpit. Apa kabar dari Red Aliens dan juga Morph yang saat ini tidak tertangkap oleh observer kita? Manparang kayaknya bakal lompat, ditembak Kirunimo, langsung jadi ikan duyung di sungai Sunhawk yang sangat dingin ini. Iya, kita bakal lihat dari pergerakan dapatkan mereka untuk lolos dari jeratan tim Chelsea kali ini. Tinggal satu player lagi, Manparang, berenang dan juga sekaligus disetrumin sama Blue Zone. Betul, disetrum sama Blue Zone juga dan Ulu juga udah motong jalur rotasi yang dipunya sama Chelsea. Karma Israel main nembakin Yudu, tiba-tiba sekarang kena potong sama Ulu. Tadi satu pemain dari Chelsea udah kenok sama Ulu ya. Iya. Udah kenok sama Ulu dan sekarang udah mulai dijagain juga. Bahkan Swan sudah mulai maju ke bagian depan. Winter bakal nge-backup di belakang. Sementara Sin masih menjaga angle dari arah belakang terlebih dahulu. Dan sepertinya dari arah bootcamp semuanya sekarang akan berlomba-lomba untuk berenang masuk ke dalam circle. Morph sama tadi NJ ya? Iya. Bakal berenang menuju ke arah safe zone dan coba bertahan juga ya. Emang kalau zona pindah ke pulau kiri atas tuh, itu paling susah untuk semua tim. Yep. Karena jembatan cuma ada 2, tengah-tengah bootcamp juga susah diberenangin karena bakal dijaga juga tebing-tebingnya. Jadi memang itu pinter-pinteran. Banyak yang naik kapal lewat belakang, banyak yang juga dari awal-awal langsung gambling, tabrak ke arah bukit-bukitnya. Jadi tim-tim udah nunggu terlebih dahulu bakal sangat diuntungkan dibanding dengan tim-tim yang mungkin sedikit telat seperti Yudu dan juga kali ini Ayo Chelsea. granat. What? Dar. Betul kasih dapat duar. Telat banget ya, nggak dikokang lama ya? Iya, nggak dikokang lama, begitu ngeliat langsung dilempar, tapi kayaknya yang ini bakal langsung matang, meledak dan berhasil mendapatkan satu setup rooftop granat yang bagus dari seorang Swan. Mendapatkan satu pemain, bahkan Blue Zone sudah mulai bergerak, sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Lemparan granat berikutnya terselamatkan karena masih ada broken wall di depan pemain Chelsea yang sedang terkena knockout. Terkena knockdown. Iya, kita bakal lihat dari pergerakan timnya. Ulu juga ikut tumbang, tuker-tukeran anggota lagi dan Chelsea tampaknya nggak akan membiarkan tim Ulu menang begitu saja. Tumbang-tumbangan lagi, Winter akan tertunduk dan tim Ulu. Satu orang kabur ya? Gak, itu Yudu tadi yang masih berenang. Oke, kita bakal Ulu langsung standing ya? Iya, tapi dia berhasil kah? Ternyata tidak. Dia teman juga. Nggak bisa. Aduh, Rox-nya knock lagi juga. Tapi kayaknya nggak bakal selamat nggak sih mereka? Ini kayak wasting fight gitu nggak sih lo? Iya. Oh, Yudu mati juga akhirnya. Di laut udah paru-paru ini kan kemasukan air. Disetrum sama belut listrik juga. Morph akan melawan IND. Setelah tadi Bigetron menghindari area perbukitan ini, ternyata Morph sudah berhasil menyeberang dan akan bertemu dengan IND sekarang juga. Tapi ada Ulu di bagian paling bawah. Kita bakal pindah menuju ke arah Morph terlebih dahulu. Ada Valdus juga di sekitar mereka. Berarti dua tim ini bakal ketemuan lagi setelah keluar dari arah bootcamp. Sepertinya dari IND mereka bakal fight dengan Valdus terlebih dahulu karena Morph berada di arah sebelah kiri dari mereka. Lempar smoke ke arah depan, satu pemain sudah berhasil diamankan, bakal lewat, ini bakal di-spray, satu orang knock dan backup fire yang baik. Ada trading knock yang terjadi antara Valdus dan juga IND. Sementara Johnny akan bergerak layaknya sebuah unit juga kali ini. Snacks bakal langsung dipulangkan ke arah lobby. Velmot menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Masih ada Trains di arah sebelah kanan. Masih bermain di arah candi di bagian perbukitan ini. Masih bertahan juga, sementara waktu kita bakal dari seorang Trans tinggal berdua melawan gempuran tim-tim lain, tapi Ryzen juga tampaknya di kill feed akan sedikit tersandung dan harus jatuh ke tanah kali ini, tapi harus bisa revive juga. Seperti dan seorang Trans belum mendapatkan lawannya dan Martin bakal langsung menggempur seorang Trans. Wah, rame banget langsung maju dan Slayer dapat dia menahan gempuran dari tim Valdus dan tampaknya dari seorang Slayer bakal tumbang juga Valdus selama dengan 4 anggota mereka. Yes, langsung rata begitu saja Flo. Sangat disayangkan dari setup yang tidak terlalu rapi dan Morph akan menjadi penguji berikutnya. Ini momen kalau misalkan Morph mau maju dan berani buat maju, tapi kayaknya mereka lebih mentingin rotasi terlebih dahulu karena zonanya cukup jauh Flo. Iya betul banget, zonanya cukup jauh dan kita bakal lihat kayaknya dari pergerakannya juga. Morph bakal langsung rotasi dengan kendaraan mereka. NC bakal depan mereka juga, bertemu lagi ronde 2. Tapi baik banget timnya tumbang. Kiri dan kanan, ada T1. Morph gaspol tanpa rem dan menabrak Bigetron begitu saja. Dua pemain Morph tumbang dengan sangat cepat. Jexy knock dan langsung dipulangkan ke arah lobby, tapi T1
akan melihat juga pergerakan dari Bigetron karena Bigetron perang dengan Morph. Ryzen sedang terkenok sementara Childs berada di bagian bawah dari tebingnya. Microboy masih bisa nempel dengan tebing yang lain dan tidak terlihat, tapi sepertinya mereka harus balapan sama zona juga karena ini adalah Blue Zone yang kelima. Circle sudah semakin menghimpit dan wait, Morph sudah pulang ke arah lobby atau belum? Belum kelihatan tadi ya, belum kelihatan. Tapi bakal juga DNC bakal dihadang oleh seorang Microboy, dapat kill tambahan juga 7 untuk BTR. Tinggal berdua yang bertahan, Microboy bakal spray down dan memulangkan lawannya ke arah lobby. Tim no chance. Kenapa dia? Apa nih dia? Tadi gode kanan dan Luxi udah nggak bisa diselamatkan lagi sepertinya. No Mercy masih hidup. Wait, masih ada No Mercy-nya? Masih hidup Mana dia? sih? Tuh, di Wah, dia bisa. Wait, gimana caranya dia ada di tengah-tengah camp Alpha? yang lainnya malah mati Yang lainnya mati tadi. Berarti dia rotasi duluan. tanpa kendaraan. Betul, tanpa kendaraan dia rotasi duluan. Sementara Jexi sama Zabrol tadi kejebak di belakang. Oke. Ini Oke. sedikit unik ya kali ini ya. Wah, gila sih. Insting hidupnya No Mercy. Leuge. Tapi belakang dia cuy, 4 pemain Valdus. Bukan good news, ini bad news ini kalau gini ceritanya. Oke. Kita bakal lihat kali ini dari tim Morph ya. Lagi-lagi menemukan posisi yang enak untuk bertahan dan masuk ke area end circle. Top 6 minimal 6 poin, jumlah poin cukup oke juga. Dan mungkin akan menambah FS jumlah poin lagi. tambahan. Dan FS sepertinya bakal kembali perang dengan tim Morph. Nomor masih bertahan juga, pelan-pelan merangkak menuju rumah demi rumah untuk ke safe zone. Tapi dapatkah dia menemukan ujung dari circle kali ini? Iya, dan FS lagi-lagi dapat circle loh. 2 kali men. Irengel dia dapat circle, Sunhawk dia dapat circle, dia dapat compound juga. Tapi kali ini mereka dapat komponnya ada kedatangan tamu nih Nomor karena ada bisa Valdus. menggunakan momentum dari Valdus untuk masuk ke circle lalu menyelamatkan diri dia. Betul, dan bisa memanfaatkan hal-hal lain juga untuk mendapatkan beberapa steal kill. Bigetron bergerak ditembak dari sebelah kanan. FS berhasil menjatuhkan Microboy, kali ini Zukti berhasil masuk ke dalam zona dan berhasil mepet badannya ke arah tembok. Tapi jangan langsung naik karena sudah ditungguin juga sama 2 pemain FS. Bakal ada smoke setup terlebih dahulu. No Mercy masih dalam posisi proning. Ada 1 pemain dari FS yang berada di bagian paling belakang. Oh no man. Lihat 3 pemain Valdus terlihat dengan sangat jelas oleh No Mercy. Tapi belum ada tembakan dari No Mercy. Akan dikejutkan dalam beberapa detik lagi. 3. Baba bakal perang terlebih dahulu, belum ada tembakan dan No Mercy hanya menjadi penonton yang sangat diem, sangat tenang, sangat anteng. Belum ada tembakan dari No Mercy. No Mercy masih stay dan tidak terlihat sama sekali karena Valdus fokus melakukan fight dengan tim FS dan sepertinya Bigetron sudah tidak bisa bertahan dengan lebih lama lagi. Ini bisa ditembak sama No Mercy tapi belum ditembak sama No Mercy. Menggemaskan banget No Mercy-nya. Depannya persis loh. Depan dia persis. Oh, belum, jangan tahan. FS sudah dipulangkan ke arah lobby dan kali ini harus bergerak, harus melakukan healing terlebih dahulu. No Mercy sepertinya tidak akan bisakah dia atau dapat momennya? Dapat momen. Dan No Mercy berhasil menjatuhkan 1, ingin langsung dipulangkan ke arah lobby, tapi dia harus berbalapan sama zona juga. Ini membuka posisinya dan No Mercy langsung dipulangkan ke arah lobby. 3 tim tersisa kali ini. Iya, nanti bakal dari No Mercy bertahan hingga top 4. Berarti minimal 8 poin sudah dikantongi oleh seorang No Mercy bertahan sendirian hingga top 4. Itu adalah pencapaian yang udah luar biasa tersendirinya gitu. Itu tiris banget tadi bro. Tapi masuk gak sih killnya? Killnya kayaknya nggak masuk karena kan No Mercy-nya mati duluan. Kalau yang ngenokin iya, mati iya. duluan, Nggak masuk killnya. killnya nggak bakal masuk ke Nggak timnya. register jadi kan. Betul. Oke, tinggal 2 tim yang tersisa antara Valdus dan juga R itu ya. Ulu kali ini. Ulu. 3 lawan 1. Harusnya Ini Valdus. Harusnya udah sih, harusnya clear ini kan. Apalagi udah ketahuan juga posisi seorang Ulu lempar bom lagi. Kecuali Ulu bisa miracle comeback dan tampaknya nggak bisa. Congratulations bagi tim Valdus mendapatkan kali ini WWC di pada game kedua.